Halo teman tubuh, coba deh sebelum kita mulai, ambil nafas yang dalam, tahan sebentar, dan buang perlahan. Rasakan detak jantungmu sendiri. Sudah cukup jujurkah kamu dengan apa yang kamu rasakan akhir-akhir ini? Selamat datang di Tubuh Bicara, bersama saya Dr. Ayunda, your expert bestie. Tempat di mana kita nggak cuma bicara soal anatomi, tapi soal rasa yang sering kali sulit diungkapkan kata-kata. Teman tubuh, mari kita bicara dari hati ke hati. Pernah nggak sih kamu merasa, kok sekarang duniamu rasanya hambar? Terutama saat kamu sedang bersama pasangan di ranjang. Kamu ada di sana secara fisik. Pasanganmu ada tepat di depan matamu. Bahkan dia sudah memberikan segalanya. Tapi anehnya, nyata kamu seolah-olah kehilangan jiwanya. Kamu berusaha memicu gairah. Kamu mencoba fokus. Tapi sensasi yang harusnya menjalar seperti listrik ke seluruh tubuh itu nggak ada. Kosong. Akhirnya suasana yang harusnya indah jadi penuh tekanan. Kamu bingung. Dan yang paling menyedihkan adalah pasanganmu. Dia mulai bertanya-tanya, apa aku sudah nggak menarik lagi? Apa aku sudah nggak cantik? Kenapa aku nggak bisa bikin dia bangun? Dia menyalahkan dirinya sendiri, dia menangis dalam diam. Padahal teman tubuh, masalahnya bukan di dia, dan masalahnya juga bukan karena kamu sakit secara fisik. Masalahnya adalah mata dan otakmu yang sudah terlanjur dijajah oleh layar. Mungkin selama ini kamu pikir video dewasa itu cuma hiburan sepele, cuma cara buat melepas penat. Tapi kenyataannya, tanpa kamu sadari, video-video itu sedang merampas kemampuan alami kamu untuk mencintai dan merasakan nikmat yang nyata. Kamu sedang melatih otakmu untuk menolak realita dan memilih fantasi. Hari ini, Dr. Ayunda mau ajak kamu membongkar rahasia gelap di balik layar itu. Kita akan bedah kenapa piksel-piksel digital itu pelan-pelan membunuh kebahagiaan rumah tanggamu, menumpulkan syarafmu, dan membuat jiwamu terasa asing di tubuhmu sendiri. Kita akan cari tahu kenapa realita nggak akan pernah bisa menang melawan editan video, kecuali kamu memutuskan untuk pulang. Sudah siap untuk jujur dan sembuh bareng saya? Yuk kita buka lembaran baru ini pelan-pelan. Kita mulai ya. Secara psikologis, video dewasa itu seperti narkoba digital. Saat kamu menonton, otakmu disiram banjir dopamin yang dosisnya nggak masuk akal. Otak kita itu punya batas. Kalau setiap hari kamu kasih rangsangan yang ekstrim, sirkuit di otakmu akan hang. Ibaratnya kalau kamu terbiasa makan makanan yang penuh penyedap rasa setiap hari, saat kamu dikasih makanan rumahan yang sehat dan tulus, lidahmu bakal bilang itu hambar. Begitu juga otakmu. Video dewasa membuat standar nikmatmu jadi sangat tinggi dan palsu, sehingga saat berhadapan dengan pasangan yang nyata, otakmu bilang, ini nggak seru, nggak kayak di video. Inilah yang membuat pria mengalami delayed ejaculation atau susah keluar, karena realita gak bisa menandingi fantasi digital. Teman tubuh, mari kita tarik napas lebih dalam lagi. Sekarang, Dr. Ayunda ingin bicara dengan dirimu yang ada di balik kulit dan daging. Kita masuk ke sisi yang paling halus, tapi paling menentukan. Sisi spiritual. Pernah nggak kamu bertanya-tanya kenapa setelah selesai menonton video itu dan main sendiri, kamu nggak merasa bahagia? Kenapa yang datang justru rasa kosong? Kenapa kamu malah ingin segera menutup tab browser, melempar ponsel dan merasa mual pada dirimu sendiri? Itu bukan sekedar reaksi kimia teman tubuh. Itu adalah sinyal dari jiwamu yang sedang meronta. Secara spiritual, hubungan intim itu bukan cuma soal menyatukan dua raga, tapi soal penyatuan energi, sacred union. Ada pertukaran getaran atau vibrasi yang luar biasa besar di sana. Dalam tradisi kuno, hubungan antara pasangan adalah ibadah tertinggi, karena di sanalah manusia bisa merasakan percikan penciptaan. Tapi, apa yang dilakukan video dewasa? Layar itu memutus sirkuit spiritualmu. Saat kamu menonton, kamu sebenarnya sedang melakukan fragmentasi jiwa. Kamu memisahkan pikiranmu dari tubuhmu. Kamu sedang melihat manusia lain bukan sebagai makhluk Tuhan yang punya jiwa, mimpi, dan perasaan, tapi hanya sebagai objek,
sepotong daging untuk memuaskan rasa hausmu sesaat. Dan saat kamu mulai memandang orang lain sebagai objek, tanpa sadar kamu juga sedang menurunkan martabat dirimu sendiri menjadi sekedar pemuas nafsu. Energi hidupmu atau yang sering disebut sebagai vital energy atau prana itu ibarat bahan bakar paling murni yang kamu punya. Harusnya energi ini kamu gunakan untuk membangun visi, menjaga keluarga, dan mencintai pasangan dengan tulus. Tapi saat kamu kecanduan layar, energi itu bocor. Kamu membuang cahaya dirimu ke dunia hampa yang bahkan tidak bisa menyentuhmu balik. Itulah kenapa pria yang kecanduan video dewasa seringkali kehilangan wibawa spiritualnya. Tatapan matanya jadi kosong, auranya meredup, dan dia kehilangan kepercayaan diri yang sejati. Kenapa? Karena di dalam hatinya dia tahu dia sedang berbohong pada dirinya sendiri. Dia tahu dia sedang memberikan makan pada nafsu yang tidak akan pernah kenyang, sementara jiwanya yang lapar akan kasih sayang yang tulus dibiarkan kelaparan. Bayangkan jiwamu itu seperti taman yang indah. Setiap kali kamu memilih video daripada pasanganmu, kamu sedang menyiram taman itu dengan air raksa. Kamu membunuh bibit-bibit cinta yang harusnya tumbuh mekar. Jadi, rasa benci pada diri sendiri setelah menonton itu sebenarnya adalah tanda cinta dari Tuhan. Itu adalah cara jiwamu berteriak, "Bukan ini yang aku butuhkan. Aku butuh koneksi. Aku butuh dicintai. Aku butuh nyata." Jangan abaikan rasa hampa itu, teman tubuh. Rasa hampa itu adalah pintu gerbang untuk kamu kembali. Kembalilah menjadi pria yang utuh, yang energinya terjaga dan yang mampu melihat pasangan sebagai titipan suci, bukan sekedar pelampiasan imajinasi. Lalu, gimana cara memperbaikinya, Dok? Apa saya harus hidup dalam penyesalan selamanya? Jawabannya, tentu tidak. Tubuhmu itu cerdas. Dia punya kemampuan penyembuhan yang luar biasa kalau kamu kasih kesempatan. Dr. Ayunda punya jalan pulang yang bisa diterima akal sehat dan hati kecilmu. Kita lakukan pelan-pelan ya. 1. Puasa dopamin, riset pabrik otak kamu. Detox 30-90 hari. Langkah pertama, kamu harus berani melakukan detox otak. Saya minta kamu berhenti total dari video dewasa selama minimal 30-90 hari. Kenapa lama banget, Dok? Karena otak kamu butuh waktu untuk riset pabrik. Bayangkan sirkuit dopaminmu itu seperti kabel yang terbakar karena tegangan tinggi terus-menerus. Kita perlu memutus arusnya supaya kabel itu bisa diperbaiki. Di minggu-minggu awal, mungkin kamu akan merasa gelisah, bosan, atau hampa. Tapi bertahanlah. Itu tandanya sarafmu mulai belajar mendengar lagi. Kamu sedang mengembalikan sensitivitas tubuhmu agar nantinya sentuhan lembut pasanganmu bisa terasa seperti ledakan kembang api lagi. 2. Membangun intimasi tanpa target. Solusi kedua adalah belajar kembali menikmati kehadiran. Banyak pria terjebak dalam pola pikir, kalau saya sentuh dia, ujung-ujungnya harus berhubungan. Nah, pola pikir ini yang bikin kamu stres. Mulai sekarang, coba peluk pasanganmu tanpa ada target harus berakhir di ranjang. Pegang tangannya saat nonton TV, usap rambutnya, atau sekedar menatap matanya selama 1 menit tanpa bicara. Latih otakmu untuk menikmati kenyamanan emosional. Kamu sedang membangun jembatan rasa yang baru. Kamu harus membuktikan pada otakmu bahwa kebahagiaan itu datang dari koneksi dua jiwa, bukan dari gesekan fisik yang kasar. Ketiga, gunakan teknik mindfulness atau kesadaran penuh. Saat godaan itu datang, dan percayalah, godaan itu pasti datang. Jangan dilawan dengan keras kepala. Cukup sadari. Katakan dalam hati, "Oh, otak saya lagi minta dopamin palsu nih." Lihat layar ponselmu dan sadari, ini cuma piksel, ini cuma cahaya, ini nggak nyata. Orang di layar ini nggak peduli sama hidupku. Lalu, lihat pasanganmu yang ada di rumah. Lihat lelahnya, lihat ketulusannya. Katakan dengan tegas, "Aku memilih orang yang nyata di depanku, yang memegang tanganku saat aku sulit, daripada fantasi kosong di genggamanku." Terakhir, salurkan energi yang biasanya bocor ke video itu ke kegiatan fisik. Olahraga, teman tubuh. Saat kamu berkeringat karena lari atau angkat beban, tubuhmu memproduksi dopamin dan endorfin yang sehat. Kamu sedang mengembalikan wibawa tubuhmu.
Kamu sedang melatih dirimu menjadi pria yang tangguh di dunia nyata, bukan cuma jagoan di depan layar. Secara spiritual, kamu sedang membersihkan bait suci tubuhmu agar kembali terang. Teman tubuh, jangan biarkan layar yang dingin itu menghancurkan kehangatan di rumahmu. Kamu berhak merasakan cinta yang jujur, yang gak perlu editan, gak perlu disensor. Pulanglah ke pasanganmu, hadirkan dirimu sepenuhnya. Kalau obrolan kita hari ini menyadarkanmu, bantu Dr. Ayunda untuk menyelamatkan lebih banyak rumah tangga di luar sana. Channel Tubuh Bicara ini adalah tempat kita belajar jadi manusia yang utuh lagi. Caranya gampang. Subscribe untuk terus belajar bareng Dr. Ayunda setiap minggu. Like video ini kalau kamu siap buat puasa layar demi hubungan yang lebih sehat. Komentar dengan kata hadir di bawah sebagai tanda kamu siap hadir secara utuh buat pasanganmu. Dr. Ayunda baca semua dukungan kalian. Share video ini ke sahabatmu. Siapa tahu satu video ini bisa menyelamatkan kebahagiaan mereka. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap dengarkan apa yang tubuhmu bicarakan. I love you, teman tubuh.